'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Persija beri update cedera Hansa Muyama, minta didoakan The Jakmania supaya cepat pulih. Dokter Persija Jakarta, Ihsan Eka Putra AIFO memberikan update mengenai cedera Hansa Muyama Pranata. Bek berusia 28 tahun itu mengalami masalah pada kaki kirinya. Cedera menghampiri mantan kapten timnas Indonesia itu saat memperkuat Persija dalam pertandingan melawan Bayangkara FC pada pekan ketiga BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu, 16/7. Hansamu menderita cedera pada menit ke-28. Bek kelahiran Mojokerto itu lalu ditarik keluar dan digantikan oleh Witan Sulaiman. Pada Selasa, 18/7, Hansamu melakukan pemeriksaan medis. Mantan pemain Barito Putra itu juga sudah menjalani tes magnetic resonance imaging (MRA). Ihsan berharap eks-penggawa Persebaya Surabaya itu bisa sembuh secepatnya. Oleh karenanya, ia meminta support dan doa dari pendukung Persija buat Hansamu. Persija berusaha lengkapi pemain asing saat lawan Persebaya. Manajemen Persija mempunyai pekerjaan yang harus segera dibenahi sebelum pertandingan kontra Persebaya digelar. Pekerjaan itu yakni memenuhi slot pemain asing yang kini masih belum lengkap di Persija. Sampai pekan ketiga Liga 1 2023/2024, Persija baru mempunyai 4 pemain asing yakni Ondrej Kudela, Rio Matsumura, Marco Simic, dan Maciej Gajos. Persija masih mempunyai 2 slot lagi untuk pemain asing. Wakil Presiden Persija, Ganesha Putra, mengatakan saat ini manajemen terus berusaha keras untuk segera mendatangkan 2 pemain asing itu. Komunikasi dan proses administrasi sedang terus berjalan. Dalam waktu dekat ini Persija akan memperkenalkan secara resmi satu persatu pemain asing tersebut. 2 pemain asing yang belum datang itu salah satunya harus berasal dari Asia Tenggara. Tak khawatir soal posisi di papan klasemen Liga 1, Thomas Doll singgung Late Game. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengakui dirinya tak begitu khawatir soal kondisi di papan atas klasemen Liga 1 musim 2023/24. Thomas Doll mengakui kalau semua tim memiliki waktunya masing-masing sehingga dia menilai kalau Persija Jakarta masih memiliki waktu yang panjang untuk berbenah. Pelatih asal Jerman ini mengungkap makna bahwa persaingan yang masih panjang dan laga yang masih berumur jagung bukan jadi penentu siapa juara Liga 1. Jakarta sendiri dinilainya masih memerlukan waktu yang lebih panjang untuk bisa memusatkan fokus utamanya di Liga 1. Dilihat, papan klasemen Liga 1 musim 2023/24 memang penuh dengan kejutan mengingat tim-tim besar sekelas PSM Makassar, Persib Bandung dan juga Persija Jakarta malah tertahan di papan tengah. Kabar terbaru Alan Achiar, eks-Persija asal Argentina yang terlibat pengaturan skor. Bagi pendukung Persija Jakarta mungkin tidak asing dengan pemain asal Argentina bernama Alan Achiar. Pasalnya, Alan sempat berseragam Persija pada Liga Super Indonesia 2015. Pria kelahiran Buenos Aires, Argentina, ini menempati posisi bek tengah. Komisi Anti Korupsi Malaysia menangkap Alan dan rekannya karena terlibat kasus pengaturan skor bersama Miss Nifa. Dari hasil investigasi, Alan dan Mohairul Izuwan Sariseeta S. Harifarman terlibat kasus pengaturan skor di laga Miss Nifa vs Sarawakfa. Dirinya diduga menerima uang mencapai 10.000 hingga 30.000 ringgit Malaysia. Alan sempat berkarir di Liga Argentina setelah kasus tersebut. Sintayong rutin saksikan laga Persija Jakarta di Liga 1 2023/24, panggil banyak pemain macan Kemayoran ke Timnas Indonesia. Sejauh ini, Persija Jakarta telah memainkan 3 pertandingan di Liga 1 2023/24. Dari 3 pertandingan itu, Sintayong hadir di 2 laga di antaranya. Sebut saja saat Persija Jakarta bermain 1-1 kontra PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, plus menang 4-1 atas Bayangkara FC di Stadion Patriot.
Sebenarnya tak heran Shin Tae-yong menyaksikan laga Persija Jakarta. Selain karena jarak tempuh yang tak terlalu jauh dari tempat tinggal Shin Tae-yong, Persija Jakarta memiliki banyak pemain berkualitas. Selain itu, ada juga banyak pemain muda yang dapat dibawa Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih Bayangkara FC akui performa kiper Persija Jakarta, kalau dia tidak bagus, skor akan imbang. Hasil minor kembali didapatkan Bayangkara FC usai menelan kekalahan 1-4 dari Persija Jakarta pada laga pekan ketiga BRI Liga 1 2023/24, Minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023 lalu. Pelatih Emral Abus mengutarakan penyebab kekalahan ini. Salah satu yang ia sorot yakni lemahnya penyelesaian akhir timnya. Pada laga yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi itu, gawang Persija Jakarta kebobolan lebih dulu melalui gol Krislan Henrique pada menit 6, kegagalan timnya tidak bisa mencetak gol yakni lantaran penampilan apik Andritani Ardiasa di mistar gawang Persija Jakarta. Kiper yang akrab disapa Bagol ini beberapa kali mementahkan peluang matang timnya. Media Jerman kuatkan kabar ex-Leipzig dapat tawaran main di Liga 1 Indonesia, gabung Persija. Oliver Bias sendiri sebenarnya santer dihubung-hubungkan sebagai salah satu pemain baru di Persija Jakarta. Hal ini karena Persija masih punya 2 slot sisa pemain asing untuk Liga 1 2023/2024. Persija Jakarta masih punya waktu 3 hari untuk segera meresmikan perekrutan 2 nama pemain asing terakhir untuk mengarungi Liga 1 2023/2024. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, sudah memberikan kode terkait 2 pemain asing yang akan datang. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, sudah memberikan kode terkait 2 pemain asing yang akan datang. Pakai selebrasi Kylian Mbappe, Akbar Ardiansyah belum puas cetak gol saat debut di Persija. Akbar Ardiansyah ogah cepat berpuas diri setelah mencetak gol saat debut bersama Persija Jakarta. Ia mengatakan perjalanannya di Persija masih panjang. Akbar mencatatkan debut saat Persija menjamu Bayangkara FC dalam pekan ketiga BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023, malam WIB. Akbar menyumbang 1 gol untuk kemenangan Macan Kemayoran 4-1, masuk pada menit 62 menggantikan Rio Matsumura. Berselang 11 menit, tepatnya pada menit 73, Akbar yang melakukan overlap mampu memanfaatkan umpan silang datar Witan Sulaiman dari arah sayap kanan. Bola yang mengalir deras bisa disambar oleh Akbar sehingga masuk ke dalam gawang Bayangkara FC. Tentu ini menjadi debut yang manis karena bisa cetak gol sekaligus. Akbar bersyukur dengan apa yang diraihnya. Tetapi, ia enggan cepat puas lantaran perjalanannya masih panjang.